tenggat waktu 60 hari penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat ke Iran tanpa persetujuan Kongres hampir habis. Di tengah masa kritis itu, tekanan ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump kian meningkat. Kongres tak hanya mengkritik, tapi mulai mengancam langkah-langkah konstitusional yang bisa mengubah arah perang itu atau bahkan menghentikannya. Namun di balik fenomena ini, bukan hanya soal Iran, tetapi juga soal batas kekuasaan presiden dan masa depan politik Amerika Serikat jelang siklus pemilu berikutnya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Melansir DW, tenggat waktu dalam kasus perang Iran di depan mata. Trump sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata berhak memulai operasi militer, tapi harus memberikan pemberitahuan resmi kepada Kongres Amerika Serikat dalam waktu 48 jam. Ia telah memenuhi kewajiban itu tepat pada tanggal 2 Maret 2026. Tanpa persetujuan anggota DPR dan Senat, sebuah operasi militer hanya diizinkan berlangsung selama 60 hari. Berdasarkan aturan tersebut, operasi militer Washington akan berakhir pada tanggal 1 Mei mendatang. Jika solusi untuk perang belum dinegosiasikan antara kedua pihak hingga waktu yang ditentukan, Presiden harus mengambil langkah lebih lanjut untuk melegitimasi operasi militernya terhadap Iran. Sekitar 240 tahun lalu, para pendiri negara Amerika Serikat membagi tanggung jawab perang dalam Konstitusi Amerika Serikat dengan Presiden adalah Panglima tertinggi angkatan bersenjata, tetapi hanya Kongres Amerika Serikat yang memiliki wewenang untuk menyatakan perang. Kewenangan terkait perang itu juga diatur dalam sebuah undang-undang federal, Resolusi Kewenangan Perang tahun 1973, yang mengatur bagaimana pembagian wewenang antara Kongres Amerika Serikat dan Presiden Amerika Serikat selama masa perang. Kantor berita Associated Press mengatakan, undang-undang itu menyatakan para perancang konstitusi Amerika Serikat bermaksud agar Kongres Amerika Serikat dan Presiden Amerika Serikat menggunakan pertimbangan kolektif sebelum mengirim pasukan ke medan pertempuran. Resolusi kekuasaan perang meminta Presiden dalam setiap kemungkinan untuk berkonsultasi dengan Kongres Amerika Serikat sebelum mengerahkan angkatan bersenjata mereka. Meski hanya Kongres Amerika Serikat yang bisa menyatakan perang, dalam praktiknya hal itu jarang dilakukan. Berdasarkan ketentuan undang-undang, Presiden bisa memperpanjang periode awal 60 hari sebanyak 1 kali dengan 30 hari tambahan untuk memfasilitasi penarikan pasukan yang terkendali. Kepala Lembaga Think Tank Aspen Institute Germany Stormy Annika Meilner menilai, skenario itu paling mungkin terjadi. Namun, argumen itu bisa melemah jika situasi di Selat Hormuz terus-menerus memanas dan gencatan senjata dilanggar secara serius serta terus-menerus. The New York Times juga menyoroti kemungkinan lain, yakni Trump bisa berargumen aturan 60 hari tidak berlaku dalam kasus perang Iran. Keputusan Trump untuk tidak menggalang dukungan sebelum mengambil tindakan militer skala besar di Iran telah menciptakan kelemahan yang berulang kali dimanfaatkan oleh pihak oposisi Demokrat di Kongres Amerika Serikat. Sejak awal Maret, ada 5 kali pemungutan suara di Senat dan DPR terkait resolusi yang dimaksudkan untuk membatasi tindakan Trump. Namun, di tengah dominasi mayoritas Partai Republik, 5 resolusi itu kandas meskipun dalam beberapa kasus, selisih suratnya sangat tipis. Meilner menilai, Kongres Amerika Serikat memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengakhiri perang secara efektif. Menurutnya, salah satu cara efektif yang bisa dilakukan adalah dengan memutus pendanaan. Namun secara politik, hal itu hampir tidak mungkin dilakukan. Perspektif lain muncul bahwa jika pemungutan suara ke-6 digelar, tak lantas akan berakhir dengan hasil yang sama seperti sebelumnya. Sejumlah anggota Partai Republik telah mengisyaratkan mereka mungkin akan mempertimbangkan kembali pilihan suara mereka. Senator Republik asal Utah, John Curtis, menegaskan posisinya dengan kalimat pembuka esainya, ia tidak akan mendukung aksi militer berkelanjutan melampaui batas waktu 60 hari tanpa persetujuan Kongres Amerika Serikat.
3 November mendatang, pemilihan umum SELA akan diselenggarakan di mana seluruh 435 kursi di DPR dan 35 dari 100 kursi Senat akan diperebutkan. Pemilu SELA seringkali menjadi momentum bagi publik untuk memberikan hukuman kepada presiden yang sedang menjabat. Tahun ini, berbagai jejak pendapat menunjukkan Partai Republik pendukung Trump berpotensi kehilangan kursi mayoritas mereka di kedua kamar legislatif itu. Anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik disebut akan lebih memilih untuk mencari perlindungan daripada berkonfrontasi dengan presiden yang memiliki riwayat menargetkan anggota Republik di Kongres Amerika Serikat yang dianggap tidak loyal.